Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak Hendri Pandupaksi selaku dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman kelas yang sedang berbahagia. Terima kasih atas kehadirannya pada Zoom Meet pada hari ini. Saya Yuli Maharani selaku moderator pada pagi hari ini dan juga rekan saya yaitu Muhammad Reza Ardiansyah. Dan juga teman-teman kami, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Faik Fajana Yusya Danila dengan tingkat akhir 013. Perkenalkan, nama saya Muskala Nesari dengan tiga NIM belakang 022. Perkenalkan, nama saya Septi Rizka Aulia dengan 3 NIM belakang 185. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehan Dava Ibrahim dengan 3 NIM akhir 139. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Ardiansyah dengan NIM terakhir 106. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ridho dengan NIM 191. Perkenalkan, saya Galih Permadi Wicaksana dengan 3 NIM akhir 181. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini kami akan membahas topik yakni mengenai perilaku masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Silakan dimulai dengan latar belakang. Baik, untuk latar belakang yaitu masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Penerapan dari sila yang ada tidak hanya sebagai identitas nasional, tetapi juga menjadi pedoman dalam berinteraksi sesama warga negara. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat lebih menghargai peran Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa serta mendorong perilaku positif di tengah perkembangan yang ada saat ini. Untuk pertanyaan pemantik diskusi, apakah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi konflik sosial di masyarakat? Jawabannya, jika nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi wacana tanpa implementasi nyata, konflik sosial tetap mungkin terjadi. Namun, apabila nilai-nilai ini diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, mereka dapat menjadi landasan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang adil dan bermartabat. Baik, selanjutnya yaitu akibat masalah tidak mendapatkan solusi. Yang pertama, peningkatan ketegangan sosial ketika masalah tidak diselesaikan dengan prinsip musyawarah dan mufakat seperti yang diajarkan dalam Pancasila. Ketegangan antar kelompok masyarakat bisa meningkat. Perbedaan pendapat yang tidak dikelola dengan baik dapat berujung pada konflik sosial yang merusak keharmonisan di masyarakat. Lalu, akibat yang kedua yaitu ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Salah satu nilai utama dalam Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika masalah tidak ditangani dengan adil, ketimpangan sosial bisa semakin lebar, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap sumber daya. Hal ini dapat memunculkan rasa ketidakpuasan dan perpecahan di kalangan masyarakat. Kemudian akibat yang ketiga adalah krisis moral dan etika. Pancasila juga menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sosial. Jika masalah tidak mendapatkan solusi yang sejalan dengan prinsip Pancasila, perilaku tidak etis dan amoral bisa berkembang di masyarakat, misalnya perilaku korupsi, manipulasi, dan ketidakjujuran yang semakin merajalela. Yang keempat adalah melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah, ketidakmampuan dalam memberikan solusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila,
dapat menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Ketika rakyat merasa bahwa keputusan yang diambil tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan, hal ini dapat menyebabkan apatisme dan disintegrasi sosial. Tawaran dan solusi. Yang pertama yakni meningkatkan kesadaran akan nilai Pancasila melalui kampanye nilai Pancasila. Yang kedua yakni menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yakni mendorong pendidikan Pancasila yang lebih aplikatif. Yang keempat yakni mendorong penegakan hukum berbasis Pancasila. Kemudian membangun toleransi antar kelompok, lalu mengkritisi dan mengawasi kebijakan pemerintah, kemudian menggunakan pendekatan kreatif, kemudian mengajak diskusi dengan masyarakat, lalu berpartisipasi dalam gerakan sosial, lalu yang terakhir yakni membangun kesadaran kolektif melalui organisasi mahasiswa. Baik, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perilaku masyarakat yang berdasarkan Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan, keadilan sosial, saling menghormati, dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang mengamalkan Pancasila akan menciptakan lingkungan yang harmonis, toleran, adil, dan berbudi pekerti luhur. Ya, baik. Terima kasih atas presentasinya. Mari kita mulai untuk diskusinya. Baik, untuk sesi diskusi akan dilanjutkan oleh saya. Baik, di sini saya akan membacakan ulang pertanyaan pemantik diskusi. Apakah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi konflik sosial di masyarakat? Baik, untuk yang pertama mungkin saya akan menyampaikan pendapat dari saya terlebih dahulu, yaitu untuk pendapat dari saya sendiri yaitu ya, karena penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mengurangi konflik sosial, yaitu nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan, mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan bekerja sama. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat mengatasi perbedaan etnis, agama, dan budaya secara damai, sehingga dapat mengurangi potensi konflik sosial. Seperti itu pendapat dari saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk teman-teman. Kita bisa mulai mendengarkan pendapat dari Saudara Rehan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, menurut saya untuk pertanyaan di atas adalah ya, karena penerapan nilai-nilai Pancasila dapat mengurangi konflik sosial, yaitu nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan mendorong masyarakat untuk saling menghargai dan bekerja sama. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut, masyarakat dapat mengatasi perbedaan etnis, agama, dan budaya secara damai, sehingga mengurangi potensi konflik sosial. Itu pendapat menurut saya. Baik, pendapat yang bagus dari Saudara Rehan. Mungkin kita bisa lanjutkan untuk teman kita selanjutnya, yaitu Saudara Abdurrahman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Menurut saya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang dapat mengurangi konflik sosial di masyarakat itu adalah nilai-nilai Pancasila yang menjadi landasan preventif, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan sejak dini. Masyarakat lebih cenderung untuk menyelesaikan masalah melalui dialog daripada kekerasan. Pendidikan moral berbasis Pancasila di sekolah, keluarga, dan lingkungan dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalkan konflik.
Baik, terima kasih untuk jawaban dari Saudara Abdurrahman. Kita akan lanjut untuk teman kita selanjutnya, yaitu untuk Saudara Faik. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Menurut saya tentang pertanyaan apakah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi konflik sosial di masyarakat, yaitu belum tentu mengurangi konflik. Penerapan nilai-nilai Pancasila saja mungkin tidak cukup jika tidak didukung oleh kebijakan yang adil, penegakan hukum yang tegas, dan pendidikan yang merata. Konflik sosial seringkali disebabkan oleh kesenjangan ekonomi, diskriminasi, atau ketidakadilan struktur yang membutuhkan solusi lebih dari sekedar nilai moral. Itu pendapat dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, pendapat yang bagus dari Saudara Faik. Untuk yang selanjutnya bisa kita teruskan untuk Saudara Arman. Oh, mohon maaf, untuk Saudara Gali, silakan waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan berikan pendapat saya mengenai apakah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi konflik di sosial di masyarakat. Yang mana tentu penerapan tersebut parsial tidak efektif. Yang mana jika hanya sebagian nilai Pancasila yang diterapkan, hasilnya mungkin tidak signifikan. Misalnya, jika nilai persatuan dan toleransi diterapkan, tetapi keadilan sosial diabaikan, maka terjadinya konflik sosial tetap dapat muncul akibat ketimpangan ekonomi dan sosial yang terjadi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya bisa kita teruskan kepada Saudari Septi. Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Menurut saya, apakah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi konflik sosial di masyarakat? Menurut saya itu memerlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat ya. Jadi agar nilai-nilai Pancasila efektif dalam mengurangi konflik sosial, perlu ada peran aktif pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang adil, serta peran masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Misalnya saja itu melalui program pengentasan kemiskinan, promosi toleransi, dan pemberdayaan komunitas. Sekian dari saya. Terima kasih untuk Saudari Septi atas jawabannya. Untuk yang terakhir, kita bisa lanjutkan kepada Saudari Friska. Silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apakah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi konflik sosial di masyarakat? Mengurangi konflik sosial melalui penguatan solidaritas. Pancasila mendorong terciptanya solidaritas dalam masyarakat. Dalam situasi konflik, solidaritas ini dapat menjadi penguat untuk menyelesaikan perselisihan secara kolektif, alih-alih memicu perpecahan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman kita semua atas jawabannya. Saya selaku moderator bersama rekan saya Yuli Maharani memohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan maupun perbuatan. Semoga pada diskusi pada pagi hari ini dapat menjadi sebuah pembelajaran yang bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.